Kamu hanya ingin pulang, menghadiri pemakaman ayahmu, tapi di tengah perjalanan, kamu justru menjadi buruan para pembunuh kejam di tengah gurun yang tak berampun. Film Hunting Emma 2017 adalah film aksi thriller asal Afrika Selatan yang penuh ketegangan dan adrenalin. Ceritanya mengikuti seorang wanita bernama Emma, guru biasa yang tampak lemah dan polos. Namun ketika sekelompok penjahat mencoba membunuhnya, mereka tak menyadari satu hal: Emma bukan wanita biasa. Ia memiliki masa lalu kelam yang membuatnya tahu betul cara bertahan hidup. Dan dalam video kali ini, kita akan membahas alur cerita lengkap film Hunting Emma dari awal hingga akhir. Siapkan diri kamu, karena perjalanan Emma di gurun ini akan penuh darah, keputusasaan, dan aksi yang menegangkan. Daripada kalian makin penasaran, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita langsung dikenalin sama guru cantik bernama Emma. Emma ini lagi ngajar di sebuah sekolah di Afrika Selatan. Hari itu adalah hari terakhir sebelum liburan sekolah, dan Emma udah gak sabar banget pengen liburan ke rumah ayahnya di luar kota. Tapi ternyata, di balik senyum manisnya, hati Emma lagi kacau balau. Soalnya semalam, dia baru aja berantem sama pacarnya. Ya, namanya juga hubungan, kadang manis, kadang pengen nendang kursi. Pas Emma mau pulang, tiba-tiba ada penjaga loker yang nyamperin. Katanya, sepupu Emma nitipin alat camping buat dibawa ke rumah ayahnya. Emma pun mengangguk manis. Padahal dalam hati, mikir, ya, liburan kok malah disuruh bawa peralatan perang. Singkat cerita, Emma udah di mobil, melaju santai menuju rumah sang ayah tercinta. Di perjalanan, dia nelpon ayahnya buat bilang kalau dia lagi OTW. Malah curhat soal pacarnya yang bikin stres. Ayahnya, yang ternyata mantan letnan pasukan khusus, langsung bilang, perlu nggak papa datengin tuh cowok? Emma buru-buru bilang, nggak usah pa, ini bukan film John Wick. Sementara itu di tempat lain, ada geng kriminal yang lagi sibuk nyelundupin barang haram, dipimpin sama orang bernama Bosman. Bosman ini orangnya santai, tapi kejam. Pokoknya kombinasi antara mafia dan bapek-bapek komplek. Mereka berangkat pakai 2 mobil menuju perbatasan Afrika Selatan. Di dalam mobil, keponakan Bosman yang namanya Pete terlihat pucat kayak lihat tagihan listrik. Soalnya ini pertama kalinya dia ikut aksi gelap gini. Bosman pun nyoba nenangin, bilang, santai aja, semua bakal aman. Padahal jelas-jelas mereka mau nyelundupin barang haram. Balik lagi ke Emma, tiba-tiba HP-nya bunyi. Ternyata dari sang pacar. Pesannya manis, bilang masih sayang sama Emma. Emma yang masih baper pun langsung berhenti di pinggir jalan buat balas. Dari sini kita tahu, mereka berantem gara-gara Emma lihat pacarnya mukulin orang. Emma yang gak suka kekerasan, jelas kecewa berat. Ya wajar sih, pacarnya main tangan, Emma main perasaan. Pacarnya Emma akhirnya ngechat lagi, katanya, aku cuma bela diri kok, bukan niat mukul. Emma cuma bisa nyengir miris. Ya bela diri sih boleh, tapi jangan bela diri terus nyerang orang. Sementara itu, di sisi lain, si Pete yang lagi nyetir bareng geng Bosman tiba-tiba diberhentiin polisi di tengah jalan. Pete langsung panik, mukanya pucat, kayak habis lihat mantan nikah. Pas disuruh keluarin SIM, tangannya gemetaran, kayak habis minum kopi 3 gelas. Polisinya pun curiga dan minta buat ngecek isi mobil. Anak buah Bosman di mobil sebelah nyoba ngalihin perhatian polisi, pura-pura nanya arah jalan. Tapi si polisi tetap kekeh pengen ngintip isi mobil Pete. Dan bener aja, ujung-ujungnya malah pada saling todong pistol. Polisinya panik, langsung bilang, tolong, jangan tembak. Saya janji gak ngomong ke siapa-siapa. Tapi Bosman malah mikir, kalau udah janji kayak gitu, biasanya justru ngomong. Akhirnya dia nyuruh anak buahnya buat ngebawa si polisi ke tempat sepi. Di sisi lain, Emma lagi lewat jalan yang sama, tapi apes, mobilnya malah mogok, kayak nasib cinta yang kandas di tengah jalan. Emma panik, nyoba telepon ayahnya, tapi sinyalnya ngilang entah kemana. Ya, sinyalnya hilang, bukan karena paket habis, tapi karena lagi di hutan Afrika. Balik lagi ke geng Bosman, mereka bawa si polisi ke tempat sepi buat dihabisin. Bosman nyuruh Pete buat nembak polisi itu, tapi Pete panik, bilang, aku gak bisa nembak. Bosman jawab, ya udah, tembak batu dulu biar latihan. Pete naruh door. Tembakan meleset ke batu, dan suara itu terdengar sampai ke telinga Emma. Emma yang polos langsung mikir, oh, ada orang berburu nih, pas banget. Bisa minta air buat isi radiator. Ya ampun Emma, kamu lagi di film action, bukan di acara petualangan si Bolang. Emma pun jalan mendekat ke arah suara tembakan. Sementara itu,
Di lokasi yang sama, geng Bosman mulai ribut karena salah satu anak buahnya nggak setuju kalau polisi itu harus dihabisi. Tapi Bosman cuek, katanya. Yang penting kita nggak ketahuan. Akhirnya Pete disuruh nembak lagi. Dan Dor, kali ini benar-benar kena. Dan pas banget Emma nyampe di situ. Ngeliat semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Langsung deh, wajah Emma berubah pucat. Kayak lihat nilai ujian turun gara-gara lupa absen. Emma yang melihat kejadian itu langsung shock berat. Saking kagetnya, dia nggak sengaja ngejatuhin botol yang dibawanya. Suara pecahan botol langsung bikin geng Bosman sadar kalau ada orang lain di sekitar situ. Waduh, ketahuan, pikir Emma panik dan langsung lari terbirit-birit kayak dikejar utang. Sayangnya, belum jauh, dia udah ketangkep duluan. Ya namanya juga lari panik, belum sempat buka GPS. Emma pun dibawa ke hadapan si Bosman yang wajahnya sangar kayak guru BP, tapi tanpa senyum. Mereka berencana buat nginterogasi Emma sebelum ngelakuin hal yang gak berperasaan. Tapi belum sempat mereka beraksi, ternyata polisi yang tadi mereka kira mati masih hidup. Saudara-saudara, dia diam-diam nyusup ke mobil dan berhasil kabur. Geng Bosman langsung panik. Semua pada ngejar, tapi hasilnya zonk. Bosman yang udah kesel malah santai banget. Angkat senjata, dor, sekali tembak dari jauh. Polisi itu tumbang beneran. Sementara itu, Emma yang masih diikat berusaha melepas borgolnya. Dan boom, berhasil. Langsung deh, dia lari ke mobil buat ngambil alat camping titipan sepupunya. Ya, siapa tahu tenda bisa jadi tameng. Penjaga yang ditugaskan ngawasin Emma baru sadar kalau yang dijaga udah kabur. Dia panik, langsung manggil Bosman. Bosman datang dengan muka merah, kayak kepiting rebus. Dia marah besar, karena Emma satu-satunya saksi yang tahu kejahatan mereka. Cari dia sampai ketemu. Jangan balik sebelum nemu, katanya. Galak banget. Emma sendiri udah sembunyi di balik batu, masih gemetar, shock, dan haus. Dia cuma bisa ngelus dada sambil mikir, liburan macam apa ini? Emma lalu buka tas camping, ngambil teropong, sebilah pisau, dan bubuk pembersih air. Ya, minimal dia masih bisa survival kayak di acara Bear Grylls versi kaget. Sementara itu, ayahnya mulai cemas di rumah. Harusnya Emma udah sampai, tapi kok belum juga. Beliau nyoba nelpon berkali-kali, tapi hasilnya nihil. Sinyalnya entah nyangkut di BTS sebelah mana. Balik lagi ke geng Bosman. Salah satu anak buahnya nemu dompet dan identitas Emma di mobil rusak. Langsung deh, laporan via radio. Pete yang mantan penjaga hutan bilang, tenang, aku bisa lacak lewat jejaknya. Wih, keren juga. Kayak ranger yang berubah profesi jadi pemburu orang. Mereka semua mulai ngikutin jejak kaki Emma. Bahkan ada satu orang yang rajin banget, sampai-sampai ngapus jejak belakang biar gak ada orang lain yang bisa nyusul. Nih, orang terlalu semangat kayak lomba jejak langkah di pramuka. Singkat cerita, geng Bosman sampai di lokasi bebatuan tempat Emma sempat sembunyi tadi. Untungnya, Emma udah gak di situ. Dia malah lagi ngintip dari jauh pakai teropong, kayak sniper, tapi versi lembut. Dari situ Emma sadar kalau geng Bosman lagi ngelacak dia lewat jejak kaki. Dan mulai detik itu, Emma berubah dari guru cantik jadi survivor mode on. Saat itu juga, Emma langsung berpikir cepat. Ia bikin jejak kaki palsu, biar para Bosman salah arah. Ternyata trik itu berhasil dong. Pete si pelacak handal malah pusing 7 keliling. Akhirnya, geng Bosman sepakat buat berpencar, kayak anak-anak pramuka yang kehilangan kompas. Di sisi lain, ada seorang pengendara lewat. Gak disangka, itu sahabat ayahnya Emma sendiri. Dia ngelihat mobil Emma di pinggir jalan, langsung panik. Emma, kamu di mana nak? Tapi gak ada jawaban. Cuma suara jangkrik yang jawab. Akhirnya, dia pergi cari sinyal, biar bisa nelpon ayahnya Emma. Pas ayahnya Emma dengar kabar itu, dia langsung tancap gas. Sampai di lokasi, dia sadar. Ada Yang Yun, jejak kaki di tanah, hilang kayak dihapus pakai penghapus 2 bit. Ayah Emma langsung mikir, pasti ada 4 atau 5 orang yang ngejar anakku. Sahabatnya bilang, lapor polisi aja bro. Tapi ayah Emma malah nyengir santai. Percuma bro. Anak gue udah gue latih dari kecil. Dia bisa bertahan hidup bahkan di hutan Amazon. Cuma lemah di satu hal, nembak. Nah, sementara itu di tempat lain, 2 anak buah Bosman, si EJ dan si Bula, lagi ngintip Emma dari jauh. EJ udah mau laporan ke bos, tapi si Bula, si otak mesum, malah nahan. Sabar dulu bro, gue turun duluan. Waduh, niatnya udah gak bener nih. Bula turun, bawa pistol, kayak sok jago. Dia todongin ke Emma. Emma yang panik bilang, tolong, jangan. Aku benci kekerasan. Tapi Bula malah ketawa. Hahaha,
dasar lemah. Gak taunya, Emma langsung keluarkan pisau lipatnya. Sret, dan tamatlah riwayat si bula. EJ yang nunggu di atas udah curiga. Dia manggil, "Bulaha, lo kemana?" Tapi gak ada jawaban. Akhirnya dia lapor ke yang lain. "Emma udah ketemu bro." Masalahnya, Emma juga dengar laporan itu lewat radio di saku bula. Langsung deh dia ambil radio dan pistolnya, lalu kabur lagi kayak ninja. EJ sempat lihat bayangan Emma kabur. Dia langsung ngejar, teriak-teriak, "Emma, haha, berhenti lo." Tapi Emma udah keburu lari, cepat, gesit, dan ya jelas lebih pintar dari mereka semua. Hingga akhirnya EJ menemukan bula yang baru aja di end sama Emma. Tanpa pikir panjang, EJ langsung teriak, "Woi, Weren, Yaimai, tak lama, cepat sini." Ternyata Emma udah ngeradio mereka duluan lewat radio hati milik bula. "Kalau kalian gak bisa nangkep aku dalam 2 jam, siap aja. Aku laporin ke polisi," kata Emma dengan gaya drama queen. Tak lama, datanglah Bos Menden dan gengnya ke tempat jasa bula. Mereka kehausan, dan seperti biasa, tanpa otak maksudnya, tanpa mikir langsung minum air yang ada di situ. Kecuali Bos Menden yang masih punya sedikit IQ tersisa. Abis itu, mereka langsung ngegas, ngejar Emma lagi. Sementara itu, EJ udah duluan sampai di tumpukan batu. Dia nengok-nengok, nyari Emma di bawah. Tiba-tiba, plak, Emma ngelempar batu dari atas, dan boom, EJ langsung tewas di tempat. RIP EJ, korban pertama dari batu nyasar. Emma pun lanjut mantau mereka dari jauh pakai teropong, kayak detektif tapi tanpa gaji. Beberapa saat kemudian, Bos Menden nemuin Emma dan langsung nembak. Tapi ya, namanya juga tembakan Bos Menden, auto meleset. Untung Emma masih punya refleks ninja. Di sisi lain, Pete yang tadi ikut minum air kontaminasi mulai lemes, mukanya pucat, kayak belum gajian 3 bulan. Tiba-tiba, dia lihat Emma lari ke arah rumah kosong. Bos Menden pun nembak lagi dari jauh. Don Hassel Yatit, meleset lagi dong. Akhirnya, Bos Menden nyuruh 3 anak buahnya buat ngejar ke rumah kosong. Sementara dia gaya snipernya dilanjut dari jauh. Emma berhasil nyusup ke salah satu rumah kosong. Sementara itu, ayahnya Emma udah balik ke rumah santai-santai, karena dia yakin anaknya udah pro banget dalam urusan kabur-kaburan. 3 anak buah Bos Menden berpencar, kayak pemain hide and seek, tapi dengan nasib di ujung tanduk. Sampai akhirnya, Emma berhasil ngehabisin satu dari mereka. Bos Menden yang lihat Pete cuma duduk doang langsung marah. "Pete, bangun, dasar zombie, masuk sana, cari Emma." Nah, jadi gini ceritanya. Pas Pete masuk, malah dipojokin sama Emma. Pete langsung panik, minta ampun, janji gak bakal ngejar Emma lagi. Emma yang hatinya masih ada kuota kebaikan, akhirnya ngelepas Pete. Tapi begitu dilepas, si Pete malah teriak, "Emma ada di dalam." Waduh, Emma langsung berubah jadi Emma emak mode marah. Tanpa pikir panjang, buar, Pete tumbang kena pisau. Habis itu, Emma pindah ke rumah kosong sebelah. Ternyata di situ ada anak buah Bos Menden yang masih hidup. Dia langsung matiin suara radionya, sok-sokan mau nyergap Emma. Tapi karena radionya sepi, Bos Menden malah curiga. Kenapa anak buah gue pada mode silent semua? Akhirnya, Bos Menden turun tangan sendiri. Sementara itu, si anak buah terakhir malah berpapasan sama Emma. Terjadilah baku hantam super epic ala ayam jago versus setrika rusak. Tapi ya jelas, Emma menang. Anak buahnya tumbang. Tinggal Bos Menden doang. Pas Emma keluar, Bos Menden udah nunggu di depan sambil gaya sok keren nenteng sniper. Dia nantang Emma, "Ayo, kita adu tembak ala cowboy." Emma langsung ciut. Soalnya skill nembaknya kayak wifi gratisan, kadang nyambung, kadang enggak. Tapi entah kenapa, kali ini Emma auto aim, dor, peluru tepat sasaran. Bos Menden langsung kok. Emma sempat kena tembak di bahu, tapi masih kuat jalan pulang. Pas nyampe rumah, dia peluk ayahnya sambil bilang, "Ya, hari ini aku baru belajar nembak." Ayahnya langsung bengong. "Belajar? Dari siapa?" "Call of Duty." Dan di akhir film, Emma yang udah di rumah sakit telepon pacarnya buat minta maaf. Dulu Emma benci kekerasan, tapi sekarang dia sadar, kadang kekerasan perlu, asal jangan sama dompet sendiri. Dan film pun selesai. Wah, gila sih, ini film. Awalnya Emma cuma mau jalan-jalan, malah dikejar 7 orang cowok yang katanya jago. Tapi
Ujung-ujungnya, semuanya tumbang kayak sinyal di hutan. Bos Menden sok gaya pakai sniper, tapi kalah sama Emma yang baru belajar nembak semalam. Auto malu tuh, kalah sama cewek yang pegang senjata aja masih pakai tangan kiri. Dan akhirnya, Emma pulang dengan luka di bahu tapi hati lega. Beda sama para penjahat yang pulang. Ya, nggak pulang-pulang. Pokoknya, hunting Emma ngajarin kita satu hal. Kalau niat jahat, siap-siap dapat karmanya cepet. Apalagi kalau yang kamu ganggu. Cewek yang lagi PMS dan bawa pisau. Oke lah, sampai di sini alur cerita kali ini. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya.